Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Astri selaku pengajar praktik calon guru muda angkatan 10. Kepada yang terhormat Ibu Astri dan yang terhormat Ibu Liatin Sumaroh selaku Kepala Sekolah TK Bakti dan rekan guru Nur Imah dan Bu Yeni yang berbahagia. Hari ini saya Gadis Ariswari merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Kita akan berdiskusi pada pendampingan individu kedua ini tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatannya kepada kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadikan insan yang mulia. Sebelumnya pada kesempatan ini untuk mencairkan suasana juga untuk membangkitkan semangat dan mengetahui bagaimana sih visi itu. Nah, ini saya akan membacakan puisi karangan Bapak Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Mulyo, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Meliok itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tim angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Hebat! Terima kasih. Pada puisi ini saya memaknai bahwa puisi Aku Melihat Indonesia karya Bapak Insinyur Soekarno merupakan puisi tentang cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Tujuan diskusi pada kali ini yaitu menjelaskan cita-cita visi sekolah kita dengan murid masa depan. Sebelumnya kita ketahui bahwa visi yaitu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya meminta partisipasi dari Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru untuk melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita pahami dulu bersama sebelum mengisi. Yang pertama, kalimat pertama kita memimpikan murid-murid yang di sini jenengan bisa mengisi, yaitu tentang impian ibu guru kepada murid-murid seperti apa yang diinginkan. Kemudian kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sini jenengan juga bisa melengkapi dengan memiliki pengetahuan dasar atau stimulasi yang jenengan berikan itu berdampak seperti apa pada perubahan anak. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, di sini jenengan bisa melengkapi dengan pelayanan-pelayanan pendidikan yang kita lakukan. Kemudian kalimat yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa mengisinya dengan kompetensi dasar yang sudah dimiliki anak dan juga lainnya boleh.
jenengan boleh bebas mengisinya Bu. Kemudian yang pada kalimat 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa, kita bergerak dan kita melakukan perubahan, bagaimana kelanjutan pada satuan pendidikan kita. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa di sini kita memang tujuan kita adalah untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak, yang berpusat kepada anak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Tapi jenengan juga tetap bebas untuk mengisinya seperti apa. Monggo kami persilahkan untuk kepala sekolah dan rekan guru mengisi kalimat tentang cita-cita untuk murid. 1 menit. Alhamdulillah, monggo untuk ibu-ibu menyampaikan hasil menyempurnakan kalimat tentang mungkin ada yang siapa dulu yang mau menyampaikan? Ya, yang saya ada. Monggo untuk Bu Yatin menyampaikan kalimat tentang dari 1 sampai 6. Dipersilakan. Oh, untuk nomor 1, kita memberikan murid yang cerdas ceria, berakhlak karimah dan berintelektual tinggi. Untuk nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus masa depan bangsa dan kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Yang kita harapkan adalah menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu perlu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mengembangkan potensi anak dengan karakter yang berbeda. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, namun mempunyai tekad yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Monggo ibu yang lain bisa bertukar pendapat atau melengkapi kalimat umpan dari yang disampaikan oleh Ibu Ina. Monggo Ina. Nomor 1, kita memberikan murid yang beriman dan bertakwa sehingga mampu menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kemampuan yang terpendam yang perlu kita kembangkan sesuai dengan minat dan bakat anak yang ada. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebebasan dalam belajar sesuai dengan kaidah yang ada. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa inilah keberadaan dan nyatanya warga sekolah yang akan membawa anak-anak untuk menjadi yang lebih baik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan dan membuat lebih baik yang belum tahu menjadi tahu sesuai dengan kondisi anak-anak, karena tidak sama. Setiap anak mempunyai perbedaan. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemampuan yang dimiliki anak akan berpengaruh pada keberhasilan yang dicapai anak-anak tersebut. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya monggo Mami ini juga menyempurnakan kalimat-kalimat umpan yang sudah dibacakan. Mungkin ada perbedaan dapat diutarakan. Mungkin ada yang hampir sama, tapi ya saya coba untuk mengingatkan. Nomor 1, kita memberikan murid yang menjadi penerus dan pewaris bangsa. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Nomor 3, kita di sekolah kita mengutamakan visi dan misi mungkin yang ada di lembaga kita gunakan. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar dan mendidik anak untuk menjadi yang berkompeten dan berakhlak mulia. Nomor 5, kita dari sekolah ini yakin untuk menjadikan anak-anak yang berbakat dan berkompeten. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kecerdasan atau bakat yang berbeda di setiap anak, nanti kita akan menggunakan di setiap anaknya. Itu mungkin bersama dan terlalu singkat.
Oke, terima kasih untuk curang pendapatnya kepada Bu Yatin, Bu Yeni, dan Bu Rima. Kesimpulannya dari semua ini tadi, mulai dari satu kita memimpikan murid ini tadi, dan sampai dengan poin ke-6, bahwasannya gambaran cita-cita untuk murid masa depan kita ini hampir sama. Kita menuju kepada profil pelajar Pancasila yang menjadi karakter pada kurikulum Merdeka ini, kemudian juga memberikan kebebasan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, dan juga menjadi memimpikan murid yang memiliki kemampuan yang lebih dan juga menjadi pemimpin yang baik di eranya. Begitu yang dapat saya simpulkan. Untuk selanjutnya, ini merupakan visi dari sekolah kita, dari TK Tribakti. Di sini sebenarnya ini sudah mencakup elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini dijabarkan, yaitu visinya membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, toleransi, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berwawasan luas. Oke. Kemudian di sesi selanjutnya ini, setelah jenengan menyempurnakan kalimat umpan cita-cita untuk murid dan juga sudah meresani visi yang ada di sekolah kita, saya ingin bertanya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Ibu? Kalau menurut saya sudah. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sudah lengkap. Alhamdulillah. Berarti tidak ada perubahan, ge? Selanjutnya, ini berarti kita lewati di sini. Kita beranjak kepada sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Pada kolom guru, di situ ada masuk tepat waktu, ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan. Mungkin di sini kita bisa berdiskusi, ada yang mau ditambahkan atau bagaimana yang sikap dan perilaku kita dapat mencerminkan visi dan juga menunjang terwujudnya visi sekolah kita. Mungkin ada curang pendapat, monggo. Jika ingin menambahkan di sini sikap dan perilakunya untuk guru terlebih dahulu. Jangan lupa 5S. Senyum, sapa, salam. Itu untuk anak. Ya. Bisa? Kalau gurunya saya kira sudah mewakili semuanya. Kalau ramah pada anak, jelas itu semuanya hampir semangat. Ya. Kalau 5S nanti kan memang untuk anak dulu ya. Tapi yang terpenting kan untuk anak juga. Anak sesama anak nanti yang 5S itu. Oh, berarti ini ramah pada anak ini bisa diartikan dalam kurung di 5S ini ya. Nah, selanjutnya pada poin orang tua, kita pasti mewujudkan visi dan memajukan sekolah ini tidak mungkin hanya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan murid. Pasti kita juga perlu melibatkan orang tua. Nah, di sini jenengan bisa mencurahkan pendapat bagaimana sikap dan perilaku yang diinginkan, yang ingin dibentuk dari orang tua tersebut. Selain mendampingi belajar anak, kemudian menjadi narasumber, itu kan yang kedua poin tersebut memang sudah kita laksanakan dalam satuan pendidikan kita. Mungkin ada tambahan. Kalau yang mendampingi belajar anak itu sudah menjauh banyak sekali, termasuk menanya anak setelah pulang kan sudah termasuk di situ. Iya. Iya. Jadi kayaknya nggak usah ditambah. Sudah untuk keaktifan orang tua Yang ya. mendampingi belajar anak kan itu sudah menanyakan keberadaan anak waktu pulang di sekolah tadi diajar apa, Melanjutkan untuk melanjutkan kegiatan di sekolah apa saja, kan sudah termasuk itu, termasuk mendampingi belajar anak. Untuk menunjang kesinambungan antara Iya. sekolah dengan kegiatan yang dengan orang tua dulu.
Kemudian di poin yang di sini yaitu yang pertama ada disiplin, sopan santun, ini termasuk melaksanakan 5S teman-teman G. Ya, termasuk yang tadi masuk. Kemudian mungkin ada yang lain, sikap yang perlu kita stimulasi lagi pada murid untuk menunjang agar visi kita terwujud. Disiplin, melaksanakan Mandiri, bisa ditambah mandiri. Kalau mandiri kan biasanya kadang anak sudah besar ya, dan masih minta ditunggui kan ada kan 1-2 ya. Alhamdulillah yang lainnya sudah pulang, tapi perlu juga dicantumkan biar tahu mandiri itu yang paling penting. Karena kan mandiri juga tadi ada di visi sekolah kita. Jadi kita tambahkan juga yang bersosialisasinya, bergotong royong, kemudian apalagi mungkin Bu? Sudah termasuk 5S. Senyum sapa salam Masuk kafe. Oke. 5S mencakup 5S semua. itu kan sudah. Sudah jadi Ya. di sini. Karena kita kan sudah merumuskan visi, kita membuat kalimat sebagai prakarsa perubahan. Ini saya mewujudkan pembelajaran holistik integratif yang menyenangkan bagi anak. Kenapa saya memilih kata holistik integratif? Karena memang kan di pendidikan anak usia dini, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler itu harus mencakup semua aspek perkembangan yang perlu distimulasi untuk anak usia dini. Kemudian di situ ada kata yang kedua, menyenangkan. Pada dasarnya memang anak usia dini berada pada usia bermain. Mereka perlu bersenang-senang dalam belajarnya. Itu yang akan menjadikan anak-anak lebih belajar mendalam, lebih bermakna. Seperti itu. Apakah Ibu setuju dengan prakarsa perubahan yang sudah saya rumuskan? Ya. Kemudian di sini, ini adalah salah satu materi modul yang sudah saya pelajari, yaitu pendekatan inquiry apresiatif untuk mewujudkan visi. Inquiry apresiatif sendiri adalah pendekatan kolaborasi dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah atau di kelas dan mencari cara bagaimana dapat memunculkan dan mempertahankan ke arah yang lebih baik dan menjadikan sebuah karakter yang unik. Jadi di sini inquiry apresiatif ini mengedepankan kita untuk berkolaborasi bersama dalam mewujudkan visi, kemudian kita mengetahui apa sih kelebihan kita untuk menunjang agar visi kita ini terwujud, kemudian di situ agar tercipta suatu karakter yang unik yang menjadikan satuan pendidikan kita berbeda dari satuan pendidikan yang lain. Ini nanti juga akan menjadi suatu tolak ukur penarikan bagi masyarakat sendiri untuk menyekolahkan anak di satuan pendidikan kita. Selanjutnya, untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, di sini dilakukan dengan melakukan tahapan baca. Baca sendiri merupakan akronim B, yaitu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Pada poin B di sini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian pada poin A yaitu memandu bagaimana pengalaman individu atau kelompok lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian pada poin G, buat narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan, dan poin A yang terakhir yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kita coba untuk menelaah bersama Ibu.
kita dalami lagi tentang bagja yang pertama. Ini yang pertama saya sudah merumuskan di situ. Ini sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah kita sepakati tadi, yaitu bagaimana mewujudkan pembelajaran holistik integratif yang menyenangkan bagi murid. Jadi di sini tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang pertama berdiskusi. Kita perlu berdiskusi bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua, serta menggerakkan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara mengimplementasikan pembelajaran HI yang menyenangkan. Karena tidak dipungkiri bahwa kita itu sebagai guru juga sebagai insan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita perlu memperbaiki dan menambah kajian ilmu kita. Selanjutnya, di sini pada poin ambil pelajaran, saya merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran HI? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan menggunakan prinsip HI dan metode bermain dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa saja yang sudah guru miliki untuk mewujudkan pembelajaran HI yang menyenangkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam siapa yang terlibat, kemudian kelebihan-kelebihan yang sudah kita miliki. Untuk tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, kepala sekolah dan guru orang tua yang terlibat. Yang kedua, mulai dari kegiatan jurnal pagi, pembukaan, inti, dan penutup. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan setiap hari terkonsep dalam prinsip holistik integratif dan juga menekankan pada metode bermain untuk anak. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang sudah kita miliki, insya Allah ada keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkreativitas, keterampilan berinovasi, keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi, serta mengadakan variasi dalam media maupun alat bahan belajar murid. Ini memang sudah kami lakukan, Bu. Jadi di sekolah kami ini juga kami selalu berkomunikasi dan berkolaborasi jika ada permasalahan dalam pembelajaran atau apapun itu. Dan di sini untuk menunjang prakarsa perubahan tersebut, kami sudah memiliki banyak keterampilan dan juga sarana dan prasarana yang menunjang. Selanjutnya pada poin D dari mimpi. Pertanyaan yang saya rumuskan yaitu apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran dilaksanakan secara holistik, integratif, dan menyenangkan. Kemudian di sini tindakan yang atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu guru merancang pembelajaran kreatif inovatif semenarik mungkin. Ini untuk melibatkan agar anak bersikap proaktif. Kemudian di sini menilai keaktifan hasil belajar murid. Ini kan juga sudah kita lakukan bersama bahwa setelah melakukan pembelajaran kita menilai dan juga mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian untuk poin D, jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya rumuskan yaitu apa saja langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan pembelajaran holistik integratif yang menyenangkan, yaitu tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menghidupkan dengan konsisten ruang komunitas sekolah. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan baik luring maupun daring. Pada poin terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah dirumuskan yaitu siapa dan peran apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pembelajaran HI yang menyenangkan. Yang kedua yaitu bagaimana interaksi pembelajaran bagaimana implementasi pembelajaran HI yang menyenangkan di sekolah. Di situ tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1.
Kepala sekolah sebagai konsultan, guru sebagai pelaksana dan fasilitator murid. Kemudian orang tua sebagai aktor pelaksana pembelajaran atau aktor yang melakukan kesinambungan pembelajaran di rumah. Selanjutnya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan murid, mewujudkan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang mengedepankan kegiatan bermain, memotivasi diri dan murid, serta memberikan pembelajaran yang kreatif inovatif sesuai dengan karakter belajar murid dan bekerja sama menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid. Seperti itu kiranya alur kerja yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Selanjutnya kita kembali lagi pada perwujudan alur prakasa perubahan. Sudah kan dengan menyimak alur kerja yang sudah dirumuskan. Kemudian di sini ada perwujudan alur prakasa perubahan. Ada 3 pertanyaan. Kita pecahkan bersama. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi? Nah, tadi dibaca sudah dijelaskan, Bu. Mungkin kita mengulang kembali untuk merumuskannya di sini. Monggo, ada yang mau berpendapat pada poin pertama? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi? Monggo, Bu. Iya. Berarti kita menerapkan, menerapkan pembelajaran KI dan dominan menggunakan metode pembelajaran bermain. Ngoten nggih? Kalau kurang nanti di akhir pertanyaan kita sempurnakan kembali. Kemudian yang kedua di sini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Kolaborasi yang perlu dilakukan. Oke. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan? Mungkin tambah siang, tambah bingung, tambah panas. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan kepala sekolah, guru dan orang tua agar visi sekolah dapat tercapai? Di sini bisa diisi dengan kegiatan kolaborasi seperti apa sih yang kita bisa lakukan bersama dengan warga sekolah kita. Penting bisa, oke. Kegiatan penting. Di sini penting kan kita juga biasanya membahas perkembangan dan permasalahan anak. Kemudian
kesinambungan kegiatan keagamaan di sekolah dan di rumah. Nggih. Nggih, bisa masuk di poin isi yang diikuti tadi. Mungkin ada lagi? Sudah cukup berkesinambungan karena itu nanti sudah dilanjutkan oleh murid yang sudah bersama, mungkin sudah mencakup semuanya kesinambungan kegiatan keagamaan di sekolah dan di rumah. Oh, berarti di sini bisa kesinambungan kegiatan keagamaan maupun lainnya, oke? Saya lengkap. Dan lainnya. Lainnya di sekolah dan di rumah, oke? Jadi mencakup untuk seluruhnya, bukan keagamaan saja, bukan menolong, toleransi, sopan santun, dilakukan. Oke. Selanjutnya di sini apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan kita tadi ada di poin pembelajaran yang holistik integratif dan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan metode bermain yang digunakan. Kegiatan berpusat pada anak yang membuat anak itu bahagia dan kita mengembangkan alam kita di sekitar kita untuk pembelajaran itu. Oke, berarti di sini membuat pembelajaran berpusat pada anak, ya? Pembelajaran yang berpusat pada anak, kemudian pembelajaran berbasis lingkungan, ya? Pusat pada anak itu kurang itu. Oke, pada anak, kemudian pembelajaran berbasis lingkungan, ya? Ya. Di sini memanfaatkan lingkungan yang ada, kemudian Kalau saya loh, ini kan untuk anak. Kalau menurut saya harus gurunya dulu. cuman Yang tingkah nanti yang masih dicontoh anak pada waktu itu kan sehari-hari kan dari gurunya dulu. Setelah gurunya melihat guru, baru nanti yang itu. berarti pemberian teladan, ya? Itu yang terpenting nomor satu. Semuanya kan sikap, semuanya akan kita melihat. Iya. Dari yang kedua adalah belajar bisa pada anak. Kemudian ada lagi mungkin Pak, langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan. Jadi tadi teladan juga sudah mencakup untuk holistik integratifnya yang penanaman sikap, pembelajaran sikap, juga kesehatan. Kemudian pembelajaran pada anak ini juga sudah memenuhi aspek-aspek integratif lainnya. Kemudian pembelajaran berbasis lingkungan ini juga sudah masuk list integratif. Itu pada anak juga sudah masuk yang tadi metode bermain. Ada lagi atau sudah cukup? Oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai diskusi pada hari ini.
Jadi pada inti diskusi hari ini kita tetap melaksanakan visi yang telah kita rumuskan bersama di awal pelaksanaan kurikulum merdeka, karena memang sebenarnya ini Bu Astri kita baru mengganti visinya. Iya, ini adalah visi baru yang program pemerintah kan menggembor-gemborkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kita merubah visi kita. Jadi ini adalah memang visi terbaru dari kita yang insya Allah juga sudah relevan terhadap masa depan anak-anak juga. Kemudian kita juga sudah merumuskan perwujudan apa saja yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi, yaitu yang pertama kita menerapkan pembelajaran holistik integratif dan juga menggunakan metode pembelajaran bermain. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan parenting ini untuk menindaklanjuti kegiatan yang berkesinambungan agar anak-anak pembelajarannya lebih bermakna, lebih tertanam, sehingga pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di sekolah tapi juga diterapkan di rumah bersama dengan orang tua. Jadi orang tua juga tahu apa sih yang sedang dilakukan anak sekarang, yang dipelajari anak-anak, sehingga orang tua memahami, oh begini mendidik anak, untuk mengarahkan anak supaya kita sama-sama satu arah mengembangkan anak. Kemudian yang ketiga di sini yaitu memberikan teladan. Teladan ini memang sangat penting karena anak-anak itu ketika kita suruh mereka akan posisi kok dikongkon-kongkon, akhirnya mereka menjadi terpaksa. Kalau dengan kita memberikan teladan, anak-anak akan melihat, oh seperti ini. Jadi anak-anak akan mencontoh secara langsung. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak ini kita beralih dari pembelajaran student center yang dulunya kita banyak menggunakan pembelajaran konvensional tuh, kemudian kita sudah beralih lagi dengan adanya kurikulum merdeka. Ini kita menerapkan pembelajaran yang kontekstual, yang langsung terjadi agar dapat dialami oleh anak-anak secara langsung. Dan juga yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, ini kan memang sesuai dengan yang saya pelajari juga di modul 1.1 bahwa anak-anak itu perlu dikembangkan sesuai dengan kodrat lingkungannya, kodrat alamnya. Seperti itu. Alhamdulillah, acara diskusi pendampingan individu kedua visi dan prakarsa perubahan sekolah di TK Tribakti telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama Ibu Astri dan juga kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Terima kasih. Saya di sini sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang atau perilaku yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari saya di sini yang telah memaparkan visi dan para satu bulan dari kerja ini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah Ibu Kuryatin dan juga Ibu Ima dan Ibu Diana siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana proses visi itu bisa terbentuk. Ya, seperti itulah kita nantinya apabila ini merubah visi atau apa dengan cara mengadakan diskusi yang namanya mungkin ada Bapak Guru, TU dan juga pastinya Ibu Kepala Sekolah untuk apakah isu-isu terbaru masih bisa relevan dengan visi yang adanya. Jadi alhamdulillah juga Indonesia sudah menyebutkan bahwa visinya sudah terupdate dengan profil pelajaran Pancasila. Memang di situ tidak
tertulis profil bahasa Pancasila, tapi yang masuk di dalamnya sudah merupakan dari profil bahasa Pancasila. Nah, mungkin yang kritis itu ada di bagian wawasan mas mereka mau kritis. Nah, kemudian memang betul yang paling utama adalah bagaimana anak-anak bisa cerdas ceria, berintelektualitas tinggi, nantinya menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ini merupakan fondasi awal bagi anak-anak kita di usia dini, dan tentunya Bu Riza juga memaparkan satu karakter yang sebelumnya mungkin belum ada di sini belum, dan nanti akan dijelaskan lebih detail karena baca nanti akan sampai kalau bisa di proposal dengan proposal program seperti itu. Holistik integratif itu yang seperti apa sih? Tadi dijelaskan secara singkat bahwa saat mengajar kita itu nanti di dalamnya sudah terintegrasi bagaimana anak-anak bisa memiliki keterampilan baik itu kritis, kreatifnya ada, inovasinya juga muncul, anak-anak bisa berkomunikasi, berkolaborasi juga menyenangkan seperti itu. Melalui metode yang nantinya juga bisa akan menggunakan metode yang memotivasi diri dan juga kreatif dan inovatif. Jadi menurut saya di sini insya Allah kali ini juga akan membuat sekolah pembinaan ada perbedaan dengan sekolah lain dari segi implementasi visinya. Nah, jadi harapannya setelah program guru penggerak apalagi di PI1, PI2 ini kita bisa menentukan nilai beda dari sekolah kita, itu perbedaannya apa sih, nilai unggul sekolah kita itu apa sih. Itulah yang akan menjadi satu yang menarik masyarakat di sekitar karena kita punya nilai plus mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita saat hari ini. Alhamdulillah masih tetap semangat dan alhamdulillah dukungannya yang pasti itu adalah suatu nilai plus juga bagi kita yang belajar di sini. Meskipun satu orang atau beberapa orang yang belajar, tapi semoga nantinya teman-teman di sini sama-sama juga merasakan bagaimana sih itu menjadi pembelajaran yang adil. Kita berpikir saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Maaf atas ketidakberkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Apa ya?